Bumi itu berbentuk cakram datar dengan kutub utara di tengah dan dikelilingi oleh es Antartika. Salah satu referensi tentang hal ini dapat ditemukan dalam buku Heaven and Earth in Ancient Greek Mythology yang diterbitkan pada tahun 2011. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik dan menonton video ini. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah misteri yang bikin banyak orang penasaran. Kenapa sih ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar? Nah, sebelum kepada pembahasan, perlu diingat bahwa saya tidak mengatakan bahwa bumi itu datar atau berongga ya. Nah, saya hanya ingin mengeksplorasi apa yang membuat orang-orang percaya kepada teori ini. Nah, sekali lagi, saya tidak mengklaim bahwa bumi itu datar. Nah, sama sekali saya tidak mengklaimnya. Hal ini kita bahas dari beberapa teori dan sejarah yang dipercayai oleh para penganut teori bumi itu datar atau flat earth. Nah, ingat, diskusi ini adalah tentang saling memahami dan menghargai kepercayaan orang lain. Kita semua bebas untuk memiliki pandangan masing-masing, dan yang paling penting adalah berdiskusi dengan pikiran terbuka. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu adalah open-minded, berarti kamu siap untuk mendengar dan memahami berbagai pandangan baru. Percaya atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting mari kita bahas dengan santai dan penuh rasa hormat. Jadi ayo kita bahas dalam serial Aku Berkisah. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling thick. Oke, mari kita mulai dari awal nih. Jadi, konsep bumi datar ini pertama kalinya muncul dalam cabang ilmu pengetahuan yang disebut kosmologi. Kosmologi ini mempelajari struktur dan sejarah alam semesta. Nah, di zaman Yunani kuno, khususnya pada era pra-Sokrates ini, banyak filsuf yang percaya bahwa bumi itu datar. Salah satu referensi tentang hal ini dapat ditemukan dalam buku Heaven and Earth in Ancient Greek Mythology yang diterbitkan pada tahun 2011. Filsuf Yunani seperti Thales, Anaximenes, dan Anaxagoras ini adalah beberapa dari mereka yang mendukung teori bumi itu datar. Namun, pandangan ini tidak diterima secara universal. Sebaliknya, ada filsuf lain seperti Pythagoras, Parmenides, Plato, dan Aristoteles yang meyakini bahwa bumi itu bulat. Bahkan, Plato dalam bukunya Phaedo secara tegas mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi, perdebatan tentang bumi ini sudah ada sejak zaman kuno dan hingga berlanjut sampai sekarang. Nah, di zaman dahulu kala atau zaman bahula ya, nah para filsuf ini saling berdebat. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Masyarakat saat itu hanya bengong saja mendengarkan argumen tanpa terlalu memikirkan hasil akhirnya. Beberapa orang percaya bahwa bumi itu datar dan beberapa orang juga yakin bahwa bumi itu bulat. Dan mereka kembali ke kehidupan sehari-hari tanpa terlalu pusing memikirkan perbedaan para filsuf pada saat itu. Kemudian, ketika masuk ke era modern, muncul hipotesis baru bahwa bumi itu datar. Nah, salah satu tokoh kuncinya adalah Samuel Birley Lowbotham pada abad ke-18. Nah, Samuel ini mengklaim bahwa bumi itu datar berdasarkan penafsiran yang ada di Alkitab. Dia pun mempublikasikan sebuah pamflet yang kemudian menyebar luas. Nah, setelah mendapatkan beberapa pengikut, Samuel menulis sebuah buku yang berjudul Zetetic Astronomy Earth Not a Globe yang semakin memperkuat pandangannya atau pengakuannya tentang bumi bahwa bumi itu adalah datar.
Nah, menurutnya bumi itu berbentuk cakram datar dengan kutub utara di tengah dan dikelilingi oleh es Antartika. Ia juga mengklaim bahwa matahari dan bulan berjarak sekitar 4.800 km di atas permukaan bumi, dan kosmos atau luar angkasa berjarak sekitar 5.000 km di atasnya. Salah satu eksperimen yang ia bahas dalam bukunya yaitu eksperimen Bedford Level. Eksperimen ini dilakukan di desa Welney, Bedford, di sepanjang kanal sungai yang panjangnya sekitar 15 km. Samuel menggunakan teleskop untuk mengamati perahu yang berada di sekitar 9,7 km dari tempatnya berdiri. Hipotesisnya adalah jika bumi itu datar, permukaan air seharusnya rata, tidak mungkin memiliki cekungan. Jadi, jika ada cekungan atau ada lengkungan, perahu yang berada jauh dari pandangan akan tertutup oleh kurva bumi. Namun, karena dia masih bisa melihat perahu dari jarak yang cukup jauh, dia menyimpulkan bahwa permukaan air itu rata dan bumi tidak memiliki lengkungan. Dengan kata lain, jika kamu berlayar di perahu dan kamu masih bisa melihat perahu lain dari jauh, itu berarti bumi tidak melengkung, melainkan datar. Ternyata ada peneliti yang bernama Alfred Russel Wallace yang menganggap eksperimen Samuel ini kurang memadai. Alford melakukan eksperimen yang lebih kompleks lagi dan akhirnya membuktikan bahwa ada kurva di permukaan air yang menunjukkan bahwa bumi itu tidak datar. Namun begitu, Samuel tetap teguh dengan pendapatnya dan malah mendirikan sebuah organisasi yang bernama Zetetic Astronomy untuk terus mendukung bahwa bumi itu datar. Seiring berjalannya waktu, perdebatan ini tidak berhenti di kalangan filsuf. Bahkan organisasi yang awalnya dikenal sebagai Detektif Astronomi terus aktif membahas teori bumi datar ini hingga ke era modern. Kemudian muncul organisasi baru yang bernama Universal Genetic Society yang dipimpin oleh Lady Elizabeth Blount. Organisasi ini menerbitkan banyak tulisan dan majalah tentang teori bumi yang datar dan tetap beroperasi hingga abad ke-20. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, perhatian publik lebih tertuju kepada isu-isu perang daripada perdebatan apakah bumi ini datar dan bulat. Akhirnya minat terhadap Universal Genetic Society ini pun mulai menurun. Namun, walaupun banyak organisasi lama yang mulai memudar, muncullah satu organisasi yang cukup viral hingga hari ini, yaitu The Flat Earth Society. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1956 oleh Stanton. Yang ingin meluruskan ide-ide dari Universal Detective Society. Stanton punya minat besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dia berfokus pada mencari bukti ilmiah untuk mendukung teori bumi itu datar dan bukan berdasarkan penafsiran agama. Namun, tidak lama setelah The Flat Earth Society berdiri, satelit buatan manusia pertama diluncurkan dan mengambil banyak foto yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tapi Stanton dan para pengikutnya tetap pada pendiriannya. Mereka berargumen bahwa foto-foto tersebut bisa jadi manipulasi atau rekayasa. Jadi, meskipun bukti-bukti ilmiah sudah banyak, The Flat Earth Society tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka dan terus mencari cara untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Seru banget ya, bagaimana pandangan tentang bumi ini bisa terus berlangsung berkembang dan tetap jadi topik perdebatan.
Setelah Shenton wafat pada tahun 1971, The Flat Earth Society ini mengalami perubahan kepemimpinan dan masuk ke era baru di bawah pimpinan Charles Johnson. Mereka menggunakan berbagai media seperti buletin, peta, pamflet, dan video di YouTube untuk memperluas ide mereka secara lebih luas lagi. Nah, meskipun mereka hanya memiliki 3.000 anggota, angka ini tetap signifikan meski tidak besar seperti tokoh-tokoh pengikut lainnya. Organisasi ini menghadapi beberapa kali pengunduran dan penggantian pemimpin. Salah satu pemimpin yang terkenal yaitu Daniel Shenton. Dia mengumpulkan berbagai tulisan dari pendahulunya dan membuka forum diskusi berbasis web. Nah, pada tahun 2009, mereka meluncurkan situs resmi yang dikenal sebagai theflatearth.org yang menampilkan semua tulisan dan dokumentasi tentang paham bumi datar. Sejak November 2010, forum diskusi Flat Earth Society ini muncul di berbagai platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan Telegram. Nah, penyebaran paham bumi datar ini terus berlanjut dengan memanfaatkan berbagai media sesuai dengan zamannya. Hingga saat ini masih ada orang-orang yang aktif menyebarkan ide-ide tentang bumi ini datar yang terus-menerus menghidupkan perdebatan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, berikut adalah beberapa argumen yang disebarkan oleh penganut paham bumi datar. Pembuktian ilmiah bumi datar ini menurut artikel yang ditulis oleh John Peace ini pada tanggal 23 Mei 2016, mereka mengklaim bahwa teori relativitas Einstein sebenarnya mendukung pandangan bumi datar. Nah, mereka berpendapat bahwa teori ini yang berkaitan dengan kecepatan dan percepatan dapat menginterpretasikan untuk mendukung paham bumi datar melalui hukum gerak Newton. Secara sederhana, mereka berargumen bahwa jika segala sesuatu yang bergerak lurus seperti kapal laut yang berlayar tanpa turun dan pesawat yang terbang yang tetap lurus, maka itu menunjukkan bahwa bumi itu datar. Mereka percaya bahwa gerakan lurus ini menunjukkan permukaan datar di bawahnya. Kemudian, penganut bumi datar ini sering mengemukakan beberapa argumen menarik. Salah satunya yaitu mengenai gravitasi. Mereka berasumsi bahwa gravitasi yang menarik objek ke pusat bumi akan menyebabkan efek yang sangat aneh jika benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Mereka berpikir bahwa gravitasi ini akan mengakibatkan air tersedot ke permukaan bumi dan membuat pohon-pohon yang tumbuh ini seperti bengkok di tempat yang lain. Menurut mereka, gravitasi ini sebenarnya tidak ada. Nah, sebagai gantinya, mereka berpendapat bahwa bumi ini adalah piringan yang naik, akselerasinya sekitar 10 meter per detik kuadrat. Ini didorong dengan kekuatan misterius yang mereka sebut sebagai selimut energi gelap. Nah, mereka lebih memilih menganggap bahwa kepadatan dan daya apung adalah alasan mengapa benda-benda terjatuh. Dengan kata lain, penganut bumi datar ini percaya bahwa bumi bertindak seperti lift yang naik ke atas dengan kecepatan tersebut dan bukan karena adanya gravitasi bumi. Nah, penganut bumi datar ini juga memiliki penjelasan khas untuk fenomena siang dan malam. Nah, menurut mereka, matahari bergerak dalam lingkaran di sekitar kutub utara. Jadi, ketika matahari berada di atas kepala, itu berarti siang. Dan sebaliknya, jika matahari tidak berada di atas kepala, berarti itu malam. Nah, mereka juga percaya bahwa pergerakan matahari ini mempengaruhi musim. Katanya, jika matahari bergerak jauh dari kutub utara, maka musim dingin akan terjadi dan musim panas akan terjadi di bagian selatan. Nah, begitu juga sebaliknya, jika matahari lebih dekat di kutub utara, maka musim panas akan terjadi di kutub utara dan musim dingin akan terjadi di kutub selatan.
Selain itu, mereka juga memiliki pandangan skeptis terhadap perjalanan ke luar angkasa. Nah, menurut pendapat paham bumi datar ini, meyakini bahwa semua itu adalah hasil dari rekayasa. Mereka juga menyebutkan bahwa ini dimulai sejak era Neil Armstrong dan masa Perang Dingin. Nah, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet ini berlomba untuk mencapai bulan. Jadi, Amerika Serikat dan Rusia ini bersaing untuk mencapai bulan. Namun, keduanya juga terlibat dalam kebohongan mengenai pencapaian mereka. Mereka percaya setelah Perang Dingin, konspirasi mengenai perjalanan luar angkasa ini mulai berkembang dan didorong oleh keuntungan politik dan persaingan antar negara. Negara-negara tersebut dikatakan terlibat dalam kompetisi politik dan banyak dana yang digelapkan. Bagi penganut teori bumi datar, perjalanan luar angkasa dengan roket ini dianggap sebagai pengaturan palsu. Nah, mereka meragukan keabsahan semua misi luar angkasa dan berpendapat bahwa semuanya itu merupakan rekayasa semata. Jadi, bagaimana menurut kalian? Nah, apakah kalian benar-benar percaya bahwa manusia pernah menginjakkan kaki di bulan selama era Perang Dingin? Nah, ataukah mungkin kalian berpikir bahwa semua ini hanyalah rekayasa belaka? Nah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekarang mari kita bahas mengenai GPS. Nah, kita semua familiar dengan teknologi GPS yang membantu kita menemukan jalan dari berbagai tujuan. Namun, penganut paham bumi datar ini memiliki pandangan yang berbeda tentang ini. Nah, mereka tidak percaya bahwa GPS ini berbasis satelit. Menurut mereka, di atas bumi yang datar ini terdapat kubah raksasa yang disebut dengan Celestial Dome. Nah, di dalam kubah ini ada menara-menara besar yang memberikan informasi tentang posisi kita. Mereka juga percaya bahwa jika Anda terbang terlalu tinggi, maka Anda akan menabrak atap bumi tersebut. Nah, ini mungkin terdengar sangat membingungkan. Nah, terutama ketika mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak Anda percayai. Penganut paham bumi datar ini terus-menerus mencari penjelasan yang sesuai dengan kepercayaan mereka, meskipun teknologi modern seringkali bertentangan dengan pandangan mereka. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian percaya bahwa bumi itu datar atau kalian percaya bahwa bumi itu bulat? Silakan kalian tulis di komentar. Sebagai seorang muslim, saya pribadi percaya bahwa bumi itu bulat karena banyak penafsiran Al-Quran yang mendukung. Nah, meskipun Anda percaya bahwa bumi itu datar, berongga, atau memiliki bentuk lain, silakan itu sesuai dengan kepercayaan Anda dan itu tidak akan mempengaruhi keimanan saya, dan saya percaya bahwa bumi itu bulat. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.